Ini semua pakai Vue.js. Jadi seperti ini contohnya. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Jadi kalau Vue.js itu ciri-cirinya adalah tanpa ada proses di browsernya ya. Jadi tanpa ada proses di browsernya di pojok sini. Jadi kelihatan hanya di dalamnya prosesan di dalamnya komponen saja. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini ciri-cirinya adalah ini juga ada pagernya ya, ada slashnya. Hashtag ya. Nah, seperti ini ya. Ya. Jadi bisa berpindah-pindah halaman. Jadi nanti ini kalau kita membuat seperti ini kita akan menggunakan routing ya. Router Vue.js. Ya, nanti akan kita gunakan itu. Nah, ini warna hijau. Ini bisa jadi warna merah, bisa jadi warna hijau ya. Ini warnanya dinamis, jadi tergantung nilainya. Nah, itu bisa kita olah dengan menggunakan yang kemarin. Yang apa itu ya? Yang Vuebind ya, Vuebind style, Vuebind SRC kemarin. Nah, itu jadi biar ini lebih dinamis. Kalau nilainya di bawah KKM maka merah, nilainya di atasnya KKM maka hijau. Nah, itu kita mengolah pakai itu ya, mengolah pakai Vuebind. Jadi merubah atribut nilai atributnya HTML. Nah, ya seperti ini ya. Misalkan kita simpan jet, nah maka akan keluar seperti ini, sukses. Nah, seperti itulah ya intinya. Nanti kita akan membuat seperti ini ya, setidaknya mirip-mirip kayak gini ya. Oke. Nah, kita akan praktek yang kemarin ya, kita terusin biar cepat selesai. Nah, kemarin kita mempraktekkan sebelum ini ya, kemarin kita sudah mempraktekkan yang ini ya, variabel vmodel ya. Vmodel ini penting nanti buat project kalian yang mana di dalamnya mengandung input ya. Vmodel itu selalu dipakai kalau di dalamnya input ya. Nah, kalau if ini biasanya digunakan untuk logika-logika ya. Ya, seperti inilah logikanya ya. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan. Upfo. Oke. Kita coba inilah. Sublime. Oke, yang kemarin kita praktek ini ya. Nah, sekarang kita akan coba praktek ini. Ini ya. Langsung aja. Sekarang kita praktekkan. If stock stock PL
else. Item in stock, bolehlah. Item in stock. Nol. Only S. Item oke, else sorry out misalkan ya. Oke. Nah, di sini ya. Jadi maksudnya ini ya. Jadi maksudnya ini adalah gini ya. If jika item in stock di atasnya 10 ya, 11 ke atas, maka nanti yang akan tampil adalah P ini ya. Nah, item stocks, item ini. Item in stock. Nah, ini item in stock ini dari Vue.js ya, variabel Vue.js, lalu ini adalah HTML. Nanti di sini akan munculkan nilai item in stock ya. Lalu jika di bawahnya 10 ya, 10 ke bawah, nah maka yang akan tampil adalah ini, P yang ini. Only item in stock items left ya. Jadi ini nanti akan berupa angka. Nanti kalau misalkan logikanya tidak di bawahnya 0. Oh, sorry. Di bawahnya di 0 intinya ya. Kan kalau yang ini kan di atasnya 1 ke atas ya, bukan 0. Kalau misalkan 0, maka nanti akan tampil adalah sorry sold out. Nah, seperti itu ya. Akan kita cek di sini. Nah, di sini akan kita cek ya data. Jadi up 1. Oke. Nah, di sini akan kita tambahkan ya. Aduh. Di sini akan kita tambahkan namanya item in stock. Item in stock. Di sini kita kasih nilai 12 misalkan ya. Nah, akan kita cek ya. Jadi kalau 12, maka otomatis ini yang akan tampil adalah P yang ini ya, in stock. Oke, kita jalankan. Oke, sorry. Ini P1. Oh, sorry, belum disimpan. Nah, nah ini ya. Jadi kita lihat hasilnya ya. Ini 12 in stock ya. Nah, kalau misalkan di sini kita ganti 10 gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, pasti nanti yang akan terjadi adalah akan tampil only 10 item left. Seperti itu. Nah, mudah kan ya? Mudah ya. Kalau ini kan data yang kemarin ya, yang sudah kita praktekkan ya. Oke, itu item in stock ya.
nanti kita perhatikan lagi ya dengan kita perhatikan yang lain. Oke, intinya seperti itu ya untuk if ya. Jadi kalau misalkan mau menambahkan if lagi ya monggo aja ditambahkan if else kayak gitu ya. Monggo aja. Nah, berikutnya kita akan menuju ke looping. Ya. Looping ya, kita akan praktekkan. Pokoknya ini semuanya sekarang kita selesaiin dulu semua. Baru besok kita akan praktek yang lain. Nah, ini ya data. Jadi looping ya. Jadi artinya nanti kelas ini akan kita looping ya. Jadi artinya akan kita tampilkan di HTML ya dengan model list misalkan. Nah, kita coba ya. Seperti ini kita tambahkan kelas di sini. Kelas. Nah, di sini berhubung di sini adalah berupa array, jadi artinya looping itu biasanya datanya adalah array ya. Jadi artinya datanya di dalam variabel itu lebih dari satu data. Jadi kita bisa menggunakan looping untuk menampilkan datanya. Tapi kalau misalkan seperti ini, datanya seperti ini, yang lain seperti di atas, ini bukan array ya. Jadi artinya ini hanya data biasa ya. Nah, jadi kalau misalkan ada data yang lebih dari satu, maka kita simpan dalam bentuk array. Nah, misalkan seperti ini ya. 10, 11, RPL 1, 11 RPL 2, 11 RPL 3, 11 RPL 4. Nah, kayak gini ya. Nah, maka nanti kelas-kelas ini akan kita tampilkan dengan menggunakan variabel kelas. Kita coba. Nah, di sini. Nah, kita menggunakan OLI ya, OLI. Coba di sini kita akan pasang OL. Li. Nah, gini ya, OLI. Nah, sudah. Lalu berikutnya adalah li-nya ini akan kita tambahkan V4 ya. V4 ini gunanya untuk agar li-nya itu akan menggandakan ya, sesuai dengan jumlah data yang ada di kelas tadi. Ya. Oke, V4. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini di sini adalah variabel yang akan kita buat untuk menyimpan atau menampung data yang dari variabel foo ya. Nah, kayak gini. Jadi di sini akan kita buat foo4. Nah, di sini kelas misalkan in kelas. Nah, baru ya, setelah itu maka akan kita tampilkan K. Kelas. Nah, punya saya kan namanya KLS ya, maka kelas. Nah, di sini KLS ini akan menampung semua data dari kelas ini ya. Seperti itu. Nah, atau model seperti ini boleh. Jadi artinya gini, kalau misalkan kalian kepingin muncul data sama key, maka di samping kiri adalah value, di samping kanan adalah key ya. Jadi key itu adalah indeks ya. Setiap array itu pasti memiliki indeks ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi di sini setiap array ini pasti memiliki indeks. Jadi data pertama ini pasti kalau tidak ada nama indeksnya, ini pasti indeksnya adalah 0. Semua indeks kalau tidak dikasih nama itu pasti diawali dengan 0 ya. 0, 1, 2, 3 ya. Itu namanya indeks ya. Indeks tanpa dinamai itu namanya indeks diawali dengan 0. Tapi kalau misalkan kalian kepingin menamai indeks ya, maka monggo. Jadi modelnya seperti ini.
kelas 1. Nah, array itu kayak gini ya, kayak gini ya. Nah, kayak gini ya, seperti itu ya. Jadi dikasih nama indeksnya. Nah, kita coba aja ini tampilkan ya. Bentar, kita akan coba tampil ya. Refresh. Nah, akan tampil seperti ini ya. Kita lihat. Nah, tampilkan ya. Nah, mudah sekali. Nah, di sini 1 2 3 4 ini tampil otomatis dari elemen dari tagnya OL ya. Dari tagnya OL. Ini udah otomatis 1 2 3 4. Nah, dari tagnya OL ini ya. Nah, kalau mau mengganti yang bukan 1 2 3 misalkan A, B, C ya, maka monggo A. Nah, jadi nanti akan jadi seperti ini ya. Nah, itu kelas 1 ya. Nah, saya harap kalian pasti ingat namanya OL ya. Nah, gitu ya. Itu kalau misalkan kamu mau menampilkan indeksnya monggo. Jadi di sini kita kurungi ya. Di sini kita kasih koma, namanya bebas ya namanya ya, indeks boleh atau i boleh ya. Nah, sudah gini aja. Nanti di sini akan kita sorry. Di sini akan kita kasih indeksnya. Misalkan di sini indeksnya i. Nah, kita coba. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, i 0 1 2 3 ya kan ya. Tadi yang sudah saya bilangin ini adalah 0 1 2 3 ya, itu indeksnya. Semua array pasti memiliki indeks. Oke, seperti itu ya. Itu namanya for. Oke, di dalam for ada for ya, maka nanti kamu harus mengasih for di dalamnya sini. Kalau misalkan di dalamnya for ada for ya. Seperti itu. Mudah pokoknya ya, bisa di logika semua lah intinya. Berikutnya. Nah, atau model seperti ini key index monggo ya. Nah, berikutnya adalah alert event handling. Nah, alert ini bisa ditaruh di mana saja ya sebenarnya ya. Tapi di sini kita taruh di function pesan. Nah, monggo aja ya. Nah, kalian pasti sudah bisa kan alert ya. Alert kan menampilkan menampilkan notifikasi ya. Nah, modal lah. Nah, notifikasi modal nanti di tampilan melayang. Nah, nanti akan tampil seperti itu. Oke, akan kita coba lah langsung ya. Metode methods ya, methods. Akan pesan function alert yes. Nah, oke. Nah, di sini pesan ini harus kita panggil. Kalau nggak kita panggil nggak bisa. Jadi di sini akan kita panggil pesan ini ya. Nah, jadi akan muncul yes gitu ya. Seperti itu ya. Oke, nggak usah kita ya. Intinya cara membuat alert
scriptnya ini ya, scriptnya alert ini aja. Kalau method kan, nah method kan function ya, jadi function itu bisa digunakan apa saja, yang penting fungsinya adalah tidak mengulangi script yang kembar ya. Jadi cukup dibuatkan function, maka nanti function itu bisa digunakan berulang-ulang kayak gitu. Nah ini saya hapus dulu aja. Oke, seperti itu caranya. Berikutnya on click. Nah, jadi di sini ada on click, ada on key up, ada on yang lain ya, banyak sekali, on change ya. Nah, itu semua bisa kamu manfaatkan untuk membuat aplikasi. Nah, contoh aja ya. Nah, contoh aja seperti yang tadi ya. Nah, yang tadi nanti kita buat tombol ini ya. Button show alert. Nah, di sini akan kita kasih on tadi apa? V on click. Nah, V on click. Nah, V on click ini nanti akan kita panggil pesan. Nah, pesan di sini kan biasanya ada kurung buka tutup ya. Kalau metode itu biasanya dikasih kurung buka tutup kayak gini. Oke, kita akan coba. Ya, show alert. Mana? Nah, ini ya tampil ya. Show alert. Ulang lagi, show alert. Nah, ya. Tuh seperti itu ya caranya ya. Show alert. Oke. Nah, on click bisa digunakan ya, on change bisa ya, on key up ya bisa, dan sebagainya. Contoh misalkan on change ya. On change itu gini. Misalkan di sini ada option value yes. Sini yes. Oh sorry. Aku pingin sukses. Misalkan gitu ya. Nah, gini ya. Oke, ini aku pingin kaya. Nah, gini ya. Nah, di sini kita kasih yang namanya V ya. On change. Nah, V on change. Di sini saya kasih pesan. Ya, oke. Ya. Kita coba ya. Intinya di sini kita memanggil pesan yang tadi ya. Oke. Sebentar. Ini saya kasih kosong. Nah, gini ya. Oke, kita coba. Nah, yes. Kan manggil yang tadi kan? Yes. Kalau misalkan di sini supaya bisa berganti sesuai dengan isinya aku ingin sukses gimana? Nah, seperti ini ya. Jadi, misalkan ini saya buat dua metode ya. Nah, di sini saya kasih pesan 1. Di sini saya kasih N misalkan ya. Nah, N ini kita taruh di sini ya. Jadi N ini adalah parameter yang ada di pesan 1. Nanti ketika manggil pesan 1 itu wajib ada parameternya ini. Lalu N ini akan ditampilkan di alert. Nah, intinya seperti itu. Nah, berikutnya kita panggil. Nah, di sini on change kita kasih 1, lalu di sini kita kasih this value. Nah, this value ini artinya adalah mengambil nilai dari value yang kita pilih di sini ya. Misalkan this, jadi yang saya pilih adalah ini. Ya, maka yang tampil adalah aku ingin sukses. Kita coba ya, kalau gagal ya sudah ya. Oke. Nah, undefined ya.
undefined, berarti ada yang salah. Kalau misalkan di saja, objek window. Oh ya, harusnya ini ada value ya. This pesan 1 value. And undefined. Ya ayo, kira-kira siapa yang bisa jawab ini kira-kira? Ayo. Kok bisa nggak keluar? Siapa yang bisa? Halo? Ada yang bisa? Nggak bisa semua. Ya. Ini biasanya bisa ya. Ini mungkin ada yang salah ini scriptnya ini sih. This ini harusnya bisa ini ya. Oh ini string. Ya, coba aja ini. Coba ini dengan kata-kata lain lah. Oke. Coba kita kasih oke. Kira-kira bisa nggak? Pasti bisa lah. Oke lah. Oke kan bisa ya. Oke. Nah, berarti di sini kita kasih lalu kita kasih petik plus. Kira-kira bisa nggak ya? Kita coba-coba dulu ya. Oke, ini petik harusnya coba kalau kayak gini ya pasti kayaknya keluarnya this value ya, this value. Ya wes, mungkin nanti kita pelajari lagi lah ini ya. Ini harusnya bisa kok. Scriptnya lupa. Oke, lanjut aja. Itu sebagai PR nanti ya buat coba kalian untuk mengecek supaya bisa tampil ini ya. Ini ya bisa dibawa ke sini ya. Nah, coba. Atau seperti ini bisa mungkin ya. ID. Oke. Kayaknya nggak bisa ini. Ini nanti harus pakai full model kayaknya ini ya. Harus pakai full model ini. Tadi gini mungkin ya. V model di sini dikasih sukses. Nah, lalu di sini kita deklarasikan ya sukses
kosong. Ini ya. Berikutnya baru di sini akan kita ambil sukses. Kita coba, mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa ya, nah ini bisa, ini aku ingin sukses ya. Emang harus pakai ya, harus pakai vmodel ya kalau inputan ya. Kalau this.value tadi itu sebenarnya JavaScript itu ya. Jadi agak agak nggak bisa digabung sih ya. Nah ini ya bisa ya. Nah gitu ya. Jadi pakai vmodel ya. Nah pakai vmodel ya. Jadi vmodel ini awalnya kosong, lalu ketika saya pilih select, maka sukses ini akan menyimpan data value ini ya. Setelah itu ditampilkan di sini gitu ya. Seperti itu ya caranya ya. Jadi vmodel ini digunakan untuk input data. Kita lanjut. Nah penulisannya bisa menggunakan klik pesan ya, add klik pesan, monggo. Add change, add click, add key up, add key down, dan sebagainya. Tuh, nanti silakan dipelajari. Oke, lanjut. Ini apa ini ya? Key up ya, samalah. Key up ini ketika kita kita mengisi data, maka langsung berganti ya. Itu namanya key up. Oke, lanjut aja. Nah, kita ke sini. Di dalamnya tambahkan sama dengan yang ini kayaknya. Jadi data guru. Kita akan coba buat ini ya. Oke. Data guru. Data guru. Oke. Nama area kelas 10 RPL 1. Bella kedua. Nah gini aja. Cynthia, Budi, Sugeng, PL4, PL3, PL5. Oke, seperti ini. Nah, kita tambahkan guru. Guru kosong. Oke ya. Berikutnya sebentar ya. Berikutnya akan kita tampilkan dulu datanya. Ini ya datanya ya.
Ini kita coba tampilkan data ini dulu, TR ya. Kita coba menampilkan data ini dulu ya, jadi biar enak. Jadi di sini kita buat tabel. Oke, kita kasih border 1 V4. Kita tampilkan berulang ya. Nah, di sini caranya seperti ini. Data guru.length ya, data guru.length lebih besar daripada 0. Ini hanya melogika aja ya. Jadi jika datanya ada, maka akan tampil tabelnya. Jika datanya tidak ada, maka akan tampil ini ya. Itu VH4 VElse VElse tidak ada data. Nah, itu. Nah, baru sekarang kita akan membuat ini ya, data, menampilkan datanya PD. Oke, di sini kita kasih ya nomor. Jadi ya, kalau di sini kita kasih ini nama ya, lalu TR TD. Nah, di sini akan kita isi VOR lagi ya, V4, agar bisa menampilkan data yang tadi ada. Jadi data guru. Oke, data guru. Gur gitu aja, koma indeks in. Nah, seperti ini ya. Di sini indeks plus 1 ya. Jadi artinya biar jadi nomor urut. Lalu di sini gur. Seperti ini ya. Nah, akan kita coba ya. Jadi data guru dari yang di atas tadi, yang dari Vue.js tadi. Oke, kita cek. Nah ya, nama, nomor tampil semua, tapi nama bermasalah ya. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Nah, kira-kira kalian praktek bab ini ada masalah nggak? Yang sudah praktek ini gimana? Halo? Halo? Punya saya tampilannya juga seperti itu, Pak. Oh, seperti ini ya tampilannya ya. Oke. Nah, supaya bisa menjadi sendiri-sendiri ya. Di sini ada nama, lalu ada kelas, berarti otomatis kita akan jadikan kolom-kolom sendiri ya. Jadi di sini nama, lalu di sini kita kasih kelas juga. Kelas. Nah, kalau sudah kayak gini ya, for it. Nah,
Lalu di sini akan kita kasih ya, ini indeksnya, kita kasih nama. Kita coba ya, kita coba dulu. Indeks. Coba kita coba dulu nama, apakah error? Ya, error ternyata. Bentar. Gur indeks. Nah, tampil ya. Nama, loh, sendiri ya. Nama Bella, Cynthia, Budi, Sugeng. Nah, tinggal kita tambahkan ini. Jadi sama dengan yang di atas ya, kita kasih di sini nama kolomnya ya. Nama kolomnya yang ada di sini ya. Ini nama kolomnya ya. Ya ini namanya indeks ya. Ini indeks, nama indeksnya. Nama indeksnya yang sudah ditentukan. Kalau di sini kan artinya ada array 2 dimensi ya. Jadi dalamnya array ada array. Yang pertama, array pertama adalah ini. Nah, ini array pertama. Jadi array pertama itu ada berapa? 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 array di dalam array pertama. Nah, di dalam array pertama yang nomor 1 ini, ya array yang nomor 1 itu memiliki array berapa array di dalamnya? 1 2. Nah, jadi setiap array baris ini ya memiliki 2 data. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau membuat tabel data 2 dimensi ya, maka seperti ini caranya. Jadi di dalamnya array ada array bertingkat ya. Jadi sehingga array pertama ini adalah berupa baris ya, ini berupa baris. Array yang di dalamnya baris, nah ini berupa kolom. Nah, nama siapa, kelas siapa, nama siapa. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti di dalam database nanti formatnya juga seperti ini ya. Ketika kita mau menampilkan data dari database itu nanti jadinya nanti akan seperti ini. Susunannya kayak gini susunannya. Oke. Nah, sekarang kelas. Kelas kita tampilkan. Nah, maka tadi namanya kelas. Nah, seperti ini. Nah, jadi kan? Jadi ya seperti itu caranya ya. Oke, itu untuk menampilkan data guru. Nah, gimana caranya menambah data? Nah, sesuai dengan yang ada di modul. Nah, ini sebenarnya ini ada yang kurang sih ya. Nah, tidak apa-apa, oke. Nah, sekarang gimana cara menambah ini ya, inputan ini, masukkan nama guru. Kok nama guru ya? Di sini kan datanya data siswa, Arya kelas ini, nama kelas ini. Ya, mungkin salah salah sangka ini ya. Ya wis. Oke. Gimana caranya menginputkan data ini ke dalam data mana tadi? Ini menambahkan data ke sini. Nah, maka nanti otomatis kita di sini butuh 2 input harusnya. Input nama siswa dan input nama kelas. Ya, kita cek. Nah, di sini kita buat input data form v on submit. Nah, nanti di sini akan memanggil on submit prevent. Ya wes apa-apa. Berikutnya input tipe teks. Di sini kita namai nama siswa. Di sini kita kasih model ya.
nama siswa. Nah, kayak gini ya. BR ini nama siswa. Lalu kelas. Input teks. Harusnya ini select ya. Option. Value 10 11 PL tuh. Dua. Tiga. Oke, di sini kita namai name kelas. Lalu di sini kita kasih nama model kelas. Nah, gini ya. Nama siswa ojo kelas. Karena tadi ada nama kelasnya juga. Nama kelas, nama siswa. Oke, lalu di sini kita kasih button. Simpan. Di sini kita kasih on klik. Di sini kita kasih simpan siswa. Nah, gini ya. Jadi ini adalah nama function simpan siswa. Oleh karena itu bisa kasih kurung buka tutup. Ya. Di sini V model nama siswa, V model nama kelas. Oke, sekarang baru kita akan membuat tombol simpan ini ya. Nah, kita akan membuat tombol simpan sama mendeklarasikan nama kelas sama nama siswa. Nah, jadi ini saya hapus dulu. Jadi gini ya. Nama siswa, kok ada nama siswa? Oh, nama siswa nggak apa-apa wis. Di sini saya deklarasikan dulu ya. Nama siswa kosong ya. Jadi dalam kondisi kosong gitu loh ya. Di sini nama kelas dalam kondisi kosong. Nah, lalu untuk metode ya. Nah, metode simpan ini simpan siswa. Di sini kita membuat metode simpan siswa. Simpan siswa. Function. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya. Nah, akan kita coba ya. Yang pertama alert dulu lah ya. Kira-kira nilainya tampil apa enggak? Nah, di sini akan kita tulis, kita panggil nama siswa ini. Kita awali dengan this ya. This nama siswa. Jadi, kalau kita mau manggil ini, variabel-variabel yang ada di sini di dalam app.js, maka kita harus mengawali dengan this. Ya, this mengambil dari file ini. Nah, kita cek ya. Coba. Simpan siswa, nanti disimpan. Oke, ini simpan siswa. Oke, kita cek di sini. Waduh, perat karet. Ya, saya tak rapikan dulu. Ini kayaknya BR. Nah, ini bukan. Ini tak kasih ini wes. AR.
sini ya. Ini ya. Coba kita tes. Sugeng Enjang. Simpan. Nah, tampilkan ya, Sugeng Enjang. Nah, berarti artinya ketika saya klik simpan, artinya data ini sudah tersimpan ke nama siswa, ya. Sudah tersimpan ke dalam variabel nama siswa. Sekarang saya tambahi kelas. Nama kelas. Dis. Ya. Oke, saya ulang. Sugeng Enjang kelas 11 R2. Nah, Sugeng Enjang kelas 12 R2. Gitu ya. Nah, ini caranya. Ya. Jadi kita kasih V model ya, kasih V model. Lalu kita deklarasikan V modelnya di sini, variabelnya nama siswa kosong dalam kondisi kosong ya. Lalu ketika saya pencet, saya isi nilai, maka secara otomatis nama siswa terisi, nama kelas terisi. Nah, lalu ketika saya simpan siswa, maka langsung akan tampil nama siswa dan kelas. Nah, tinggal data yang sudah tersimpan di nama siswa sama nama kelas ini akan kita simpan langsung ke dalam ini. Ya, ke dalam sini. Nah, ini gimana caranya? Ini agak ribet ya, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan bisa. Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan materi ini. Mana ya? Nah, ini ya, push. Ya. Kita coba aja ya. Oke. Di sini kita tulis dis. Kita panggil data guru. Push. Nah ya, data yang tadi akan kita masukkan ke sini dulu ya. Var data siswa. Ya, kita masukkan ke sini dulu. Nama titik 2 nama dis, nama siswa. Lalu di sini kelas. Sorry, nama kelas. Titik 2 dis nama kelas. Nah, mudah-mudahan bisa ya. Di sini akan kita taruh di sini. Ya. Di sini kenapa enggak saya kasih dis? Ini hanya variabel ya. Maksudnya variabel di dalamnya satu apa ini ya? Satu function, jadi nggak perlu dis. Tapi kalau misalkan kita manggil variabel dari luar function, ya maka kita harus pakai dis ya. Nah, gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa ya sudahlah ya. Nanti kita praktek lagi. Sugeng Enjang. Nah, kita cek. Nah, Sugeng Enjangnya masuk, kelasnya yang nggak masuk. Ya. Coba ulangi lagi. Sugeng Enjang masuk, kelasnya yang nggak masuk. Oke, ada apa? Nama kelas. Oh, sorry, di sini kelas, bukan nama kelas. Ya, sorry ya. Di sini kelas ya. Kita di sini nama, ini kita ngikuti ini ya. Kita ngikuti ini. Kelas, kita ngikuti nama indeksnya. Jadi artinya ketika sudah saya tulis di sini, saya simpan satu kemas dalam satu folder, satu variabel. Kita taruh di sini, lalu kita simpan ke dalam ini. Jadi artinya push ini artinya kita menambahkan data ya. Jadi kita mensisipi data, menambahkan data ke dalam array. Jadi artinya kita menambah di sini. Nah, kita menambah di sini. Nah, datanya apa? Datanya ini. Nah, samakan formatnya. Oh, nama apa, kelas apa ya? Samakan nama ini, kelas ini. Nah, kita cek. Sugeng Enjang. Nah, keluarkan ya. Itu caranya.
ketika saya refresh kok hilang, ya kan hanya variabel. Ini kan hanya datanya ketika di refresh ya datanya ini. Ketika saya tambahkan ini ya datanya akan tampil. Tapi ketika saya refresh ya datanya akan kembali ke sini kan, datanya ini data asli, data statik ya. Ini artinya data statik. Jadi nanti kalau misalkan kita kolaborasi dengan database, nah jadi nanti ini kamu nggak perlu membuat kayak gini. Jadi data ini adalah berasal dari database. Ketika saya simpan, maka data ini akan tersimpan ke dalam database. Nah, jadi nggak akan hilang, gitu ya. Itu caranya ya. Jadi silakan nanti dipraktekkan. Ini nanti saya video ya. Ini sudah saya video. Nanti bisa kamu praktekkan ya, agar kalian bisa nanti kedepannya ini sering digunakan nanti ya ketika proses include ya. Ketika proses include dalam database, nah ini sering dipakai ya, sering banget dipakai. Nah, kira-kira gitu ya. Sudah paham kan ya? Jadi nanti bisa silakan dipraktekkan. Oke. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah. Nah, ini counternya yang kemarin ya. Komponen ya wes nanti aja ini. Yang penting ini dulu bisa ya. Ini dulu bisa. Nah, nanti ada tugas ya. Tugasnya seperti inputan ini ya. Tugasnya nanti seperti inputan ini. Jadi oleh karena itu silakan kamu belajar ini, kamu maksimalkan ini praktek, lalu nanti saya kasih tugas. Paham ya? Ada pertanyaan nggak dari ini? Halo? Oke, berarti bisa ya. Dan Dayang bisa Dayang? Dayang Siti Nur Faizah. Waduh, jangan sampai tidur nih semua ini ya. Cahya Raihan. Oh iya, speakernya rusak. Waduh, dibelikan mic aja. Ya, oke. Aulia Nurhana Zulkarif Semah, enggak temen. Gimana Aulia? Kayak Bu Aulia aja ini ya. Aulia Nurhana. Mic-nya rusak juga. Aduh, ini kebanyakan mic-nya rusak ini kayaknya ya. Wah, dibuat apa aja ini ya. Kayaknya habis dibuat konser ini, jadi nggak kuat ini tegangannya. Fahar Reza Alamsyah, mic-nya rusak juga. Kalau Ya. kalau dijelasin gini sih masih bisa, Pak. Kalau ya. praktek nanti nggak tahu. Nah, nanti oleh karena itu silakan kamu praktekkan. Nanti video ini kamu style ya. Jadi video ini kamu coba, kamu play, nanti kamu sambil kamu praktekkan. Jadi biar bisa ya. Gitu ya. Ya, Pak. Oke. Arvina Devi, Maulida. Belum bisa, Pak. Belum dipraktekkan, Pak. Oh ya, intinya sebelum dipraktekkan kamu lihat bisa ya, kira-kira bisa nangkap ya. Insya Allah, Pak. Oke, ya wes kalau gitu ya. Ini intinya materi dasar sudah selesai ya. Nah, intinya dasar-dasarnya ini aja ya. Nah, nanti tugas dari dasar-dasar ini ada, yaitu nanti membuat input data kayak gini ya. Input data. Tugasnya itu aja. Nanti saya share di Classroom ya tugasnya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, ya maka oke, ada pertanyaannya? Nggak ada ya? Sudah cukup ya? Oke ya, kalau sudah cukup ya sudah ya.
kita akhiri ya. Semoga kalian bisa menangkap apa yang saya terangkan dan kalian bisa praktek dengan enjoy, dengan enak. Kalau misalkan tidak bisa silakan WA ya, santai aja ya. Pelayanannya 24 jam kali seumur hidupmu, enak kan ya? Nah, dijamin ya. Oke. Oke, ya saya tutup sharingnya. Oh ya, sekarang saya absen dulu ya.